Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali contoh berikutnya setelah pada pertemuan pertama, bagian pertama tentang produk atau perkalian dua vektor. Kalian sudah mengetahui. Kita akan memperdalam kembali. Saya berikan contoh sebuah vektor lagi, vektor hitam dan vektor merah. Apapun kalian memberi nama ya, baik itu vektor Q atau vektor S atau vektor A atau vektor B, bisa kalian pilih tersendiri. Dan yang terpenting adalah kalau ini kita produkkan atau kita kalikan kedua vektor itu, bagaimana caranya. Nah, kita tahu bahwa vektor vektor merah, anggaplah ya kita vektor merah 1, 2, 3 adalah satuannya I atau X-nya ke 3 satuan, dan kemudian yang ke atas adalah C 3 juga ya. Akan kita kalikan dengan vektor hitam yang tidak memiliki arah ke kanan atau ke kiri, cuma ada ke atas saja, maka ini adalah satuannya 0 dan ke atasnya 4 ya. Kemudian kita akan dot produkkan. Hasilnya bagaimana? Demikian ya. Nah, mengikuti perkalian aljabar 3i dikali 0i, maka hasilnya ini 3i dikali 4c, maka hasilnya ini ya. Kemudian dijumlahkan 3c dikali 0i, hasilnya ini ya. 3c dikali 4c, hasilnya ini. Semuanya kita jumlahkan ya. Nah, jadi kita ini yang penting ya. Perkalian sesama satuan bernilai 1, perkalian yang tidak sesama satuan akan bernilai 0. Kalian bisa identifikasi mana yang satuannya itu senilai sesama satuan dan yang tidak sesama. Nah, kita kumpulkan supaya gampang. Sebenarnya tidak harus dikumpulkan juga bisa ya. Ini berarti sama satuan, ini tidak sesama satuan, ini tidak sesama satuan, ini sesama satuan. Yang ini nilainya 1, yang ini 0, yang ini 0, yang ini 1. Begitu ya, gampang. Nah, oleh karena itu saya memberikan gambaran. Yang 1 saya kasih warna hijau, yang 0 kasih warna kuning, sehingga itu hasilnya kalian bisa mengalihkan sebagai perkalian biasa dan hasilnya adalah 12. 12 di sini adalah ini ya, ini 0, ini 0, dan ini dikalikan 0, sehingga ya hasilnya 0, 0, dan 12. Gampang kan? Ya. Nah, sekarang dari dua contoh yang pertama dan yang sekarang ini kalian identifikasi ya. Ya. Ini besaran skalar ya. Ini 12 ini besaran skalar. Tidak mempunyai arah, pokoknya nilainya tertentu. Nah, sekarang ini kalian identifikasi. Ini ya. Nah, itu adalah yang sesama. Ini yang sesama. Ya. Hasilnya 1. Ini adalah 3 ini di sumbu X, di sini 0-nya juga di sumbu X ya. Ini di sumbu X dan sumbu Y. Ini di sumbu X dan di sumbu Y. Ingat, karena sumbu X dan sumbu Y kalau dikalikan nilai 0, maka kalian bisa mengidentifikasi bahwa sebenarnya perkalian vektor atau dot product itu adalah demikian, X dikali X dan Y dikali Y, kemudian hasilnya dijumlahkan. Nah, gitu ya. Oke, itu sekarang kita coba. Nah, berarti kalau seandainya kita berikan vektor hitam dan merah, dan juga yang kedua ini vektornya demikian dengan arahnya yang berbeda, kemudian ini kita kasih nama ya. Ini kalau kita diminta untuk mengalihkan, ini hasilnya berapa ya, kita lihat. Tinggal ini adalah 4 ya, tidak ke atas tidak ke bawah, jadi adalah 4 dan 0. Sementara yang B berapa, kalian bisa itu pasti 1, 2, 3, 4 ini ke atas tapi tidak ke samping, maka akan didapatkan B nya itu adalah 0 dan 4. Nah, sekarang kalau kita disuruh mencari dot produknya berapa, tinggal saja ini kalikan saja. 4 dikali 0 kita kalikan, dan 0 kali 4 kita kalikan. Hasilnya maka 4 kali 0 dan 0 kali 4.
kemudian kita jumlahkan. Oh ini ikut ini, ya ini harusnya tidak ada ya. Nah, jadi hasilnya adalah 0. Oke ya. Sekarang yang kedua ini, ya yang kedua ini kita namain vektor P dan itu vektor Q. Kalau kita cari dot produknya, bagaimanakah? Ya, kita tahu bahwa P itu adalah min 2 dan min 4. Jangan terbalik ya. Ada X dulu baru Y. Yang Q-nya adalah 4, 0. Kalau kita diminta untuk mencarikan dot produknya adalah yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah, atau yang X kalikan yang X, yang bawah kalikan yang bawah, yang Y kali yang Y, I kali Y, dan C kali C. Hasilnya adalah demikian, maka hasilnya min 8. Oke ya, ini juga berlaku untuk vektor 3 dimensi ya. Ingat ini kan X kali X, Y kali Y. Kalau 3 dimensi maka tambah Z kali Z dijumlahkan ya. Saya kasih contoh satu ya. Ini kan tadi adalah kesimpulannya bahwa dot vektor adalah jumlah dari hasil kali sumbu-sumbunya. Itu berlaku untuk vektor 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, khusus untuk 3 dimensi nanti kita contohkan. Nah, 3 dimensi ini ya, ada tambahan Z-nya. Oke ya, untuk tambah 3 dimensi. Oke, gampang kan? Gampang. Nah, kalau gampang ya, nanti kita beri contohnya. Coba, ini sudah di jempolan nih, kira-kira kalian bisa enggak nih? Nah, itu ya, kita ulangi lagi untuk khusus yang 3 dimensi. Ya, rumusannya adalah tadi ditambah Z, X dikali X ditambah Y dikali Y ditambah Z dikali Z. Nah, ya. Oke. Nah, itu nanti akan menghasilkan kasaran skalar. Nah, sekarang ini contohnya. Ada vektor Q 1, 2, 5 arahnya. Vektor R min 2, 2 dan min 2. Sekarang suruh mencari dot produknya. Carilah dot produk dari QR. Q dot R berapa begitu ya. Nah, tinggal mengalihkan saja. Yang ini dikalikan ini dapatnya ini ya. 2 dikali 2 dapatnya ini. 5 dikali min 2 dapatnya ini ya. Setelah itu min 1 dikali min 2 dapatnya min 2. 2 dikali 2 dapatnya 4. 5 dikali min 2 dapatnya 10. Kita tinggal jumlahkan saja, maka dapatnya min 8 ya. Perkalian antara vektor baik itu 2 dimensi atau 3 dimensi akan menghasilkan skalar angka tertentu. Ya, gampang ya. Gitu ya, mudah-mudahan ini bisa membantu. Terima kasih. Nanti beberapa contoh soal yang saya sudah berikan pada pembahasan berikutnya. Nih ya, kalian bisa simak. Ini kalian coba kerjakan, ada vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi. Ya, kita diminta untuk mencari A kali B. Kita diminta untuk mencari B kali C ya. Dengan teori yang sebelumnya kalian bisa coba ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan saya akhiri, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.